Semenjak sebulan terakhir kan kita udah ngeliat nih ya, ada penguatan yang terjadi pada Bitcoin. Bahkan kemarin tuh sempat rising wedge di area ini ya, dan kita bahkan berhasil breakout gitu. Jadi kita nggak mengalami koreksi seperti ini terlebih dahulu gitu ya, sebelum rally lagi. Nah, tapi kita langsung lanjut rally teman gitu ya, tanpa memedulikan adanya pullback terlebih dahulu untuk Bitcoin gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kira-kira Bitcoin bakalan ada kesempatan beli lagi atau enggak sih? Kira-kira bakalan ada pullback lagi atau enggak? Secara overview outlook besarnya teman-teman kita memang masih bullish gitu ya. Dari semenjak tahun 2023 sampai saat ini sebenarnya Bitcoin hanya melakukan koreksi teman-teman sepanjang perjalanan dia sebelum sebenarnya benar-benar naik lagi gitu ya menuju ke new all time high teman-teman. Dan sama juga seperti saat ini gitu ya. Dari semenjak kita breakout daripada falling wedge ini teman-teman ya, ya kita kembali bullish lagi untuk Bitcoin gitu. Nah, di VIP Group gue juga ada ngasih outlook ya, overall outlook secara besarnya ya. Pastinya anak-anak VIP Group yang bisa mendapatkan analisis ini terlebih dahulu. Kalian bisa tinggal join VIP Group ini, aksesnya sampai seumur hidup dan joinnya juga gratis. Syaratnya kalian cukup tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Kalian bisa melakukan beberapa tugas di sini ya untuk mendapatkan bonus US dollar voucher teman-teman yang bisa ditradingkan. Bahkan kalian bisa dapetin cash langsung kalau misalnya kalian sering trading di sini. Kalian deposit 1000 US dollar aja, kalian bisa dapetin instan sekitar 200-300 ribu. Dan tas-tas ini khususnya berlaku untuk referral gua aja, jadi jangan lupa teman-teman kalian bisa tinggal daftar BingX, kalian bisa tinggal DM admin untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group gua. Jadi untuk update-update teman-teman kalau misalnya gua lagi nggak kesempatan untuk up di YouTube, gua akan langsung update di Telegram VIP Group Ken ini teman-teman ya. Jadi memang tidak ada fee bulanan teman-teman ya, semua analisa dari gua gratis sampai seumur hidup. Nah, kita lihat saat ini Bitcoin udah break di atas level 100.000 lagi gitu ya. Dan sebenarnya saat ini kita lihat teman-teman ya, Bitcoin sebenarnya agak-agak mendekati resisten bagian atas yang terjadi di bulan Desember tahun lalu gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat price range-nya itu sekitar segini gitu ya. Di sekitaran big resistance ini ya, 105 sampai 108 gitu. Jadi kalau misalkan ditanyain gitu ya, apakah kemungkinan di jangka pendek gitu ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan, hari Senin, hari Selasa gitu ya, mungkin nggak Bitcoin bisa naik lagi gitu ya. Mungkin aja teman-teman sangat amat mungkin gitu ya. Karena memang kita belum menyentuh area big resistance ini gitu ya, yang ada di kotak merah ini, yaitu minimal di area level 105 sampai 108. Itu juga alasannya kenapa kalian lihat di analisa VIP Group gue, di sini gue memproyeksikan untuk mungkin ada terjadi kenaikan sedikit lagi untuk Bitcoin sebelum melakukan healthy pullback. Yes, gue masih believe bisa aja masih ada chance untuk kalian bisa beli Bitcoin gitu ya. Mungkin kalian ketinggalan di beberapa minggu yang lalu, atau bahkan kalian ketinggalan gitu ya di level 70.000. Untuk Bitcoin turun ke 70 sih sebenarnya udah agak sulit saat ini gitu ya. Jadi kita lihat koreksi sehatnya ada di level berapa. Dalam beberapa kasus tertentu teman-teman ya, biasanya ketika kita ngelihat pattern rising wedge seperti ini teman-teman ya, most likely kita bakalan mengalami pullback terlebih dahulu teman-teman ya. Cuman ada beberapa kasus langka teman-teman ya, probability-nya mungkin sekitar 30 atau 40% bahwa Bitcoin malah break daripada rising wedge gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak kejadian 1-2 kali, udah sering gitu ya dari beberapa tahun yang lalu gitu. Ya gue nggak bisa kasih contoh satu demi satu lah teman-teman ya, cuman let's say aja di bulan November gitu ya. Ya ini sama, kalian lihat rising wedge juga di sini ya. Cuman nyatanya apa? Nyatanya dari rising wedge ini teman-teman ya, Bitcoin bukan melakukan pullback ke sini gitu ya, ke level 30.000 waktu itu, tetapi dia malah breakout sampai ke level berapa nih? Sampai ke 48.000, baru di sini ada pullback ke level 39.000 teman-teman gitu ya. Jadi nggak mengalami koreksi gitu ya, koreksinya di deny, tetapi kita langsung breakout gitu ya. Ini namanya ada penguatan teman-teman gitu ya. Itu menandakan salah satu penguatan pada Bitcoin gitu ya, bahwa Bitcoin pengen terbang ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya, bahwa dia pengen ngasih tahu gitu ya, oh ini nggak cuma sekedar naik untuk turun lagi gitu ya. Jadi bukan sekedar naik seperti ini untuk dia itu dibanting ke bawah lagi dan mengindikasi Bitcoin berada di bear market dibanting seperti ini, enggak teman-teman gitu. Jadi dia nggak memberikan indikasi oke, bahwa ini cuman sekedar kenaikan biasa dan kita akan lanjut bear market, enggak, tetapi dia malah menunjukkan penguatan dari rising wedge, dia malah breakout kembali gitu. Sama kejadiannya seperti di bulan November ya, kita rising wedge, kita breakout, kita koreksi ke level 40.000, abis itu apa? Bitcoin terbang lagi ke level 70.000.
sama seperti saat ini juga kita breakout daripada rising wedge ini hanya untuk melakukan another retest gitu ya. Jadi kalau menurut gua ketika kita breakout daripada rising wedge, chance temen-temen, chance untuk kita koreksi itu biasanya lebih besar gitu ya daripada sebelumnya gitu. Karena pattern daripada rising wedge itu sendiri itu sebenarnya udah menjadi ya sebenarnya bullish, tetapi itu menandakan bahwa kita akan koreksi gitu ya. Jadi biasanya Bitcoin akan naik pelan-pelan, tetapi dia bakalan koreksi sehat baru naik kembali. Dan kalau itu terinvalidasi dan dia malah breakout gitu ya, chance di timing berikutnya ya ketika kita breakout daripada rising wedge ini untuk dia melakukan koreksi sehat ya, kita nggak bilang dump, kita nggak bilang Bitcoin jadi bear market, nggak, tetapi untuk dia melakukan pullback sehat teman-teman ya, untuk orang-orang mungkin banyak orang bisa kembali membeli Bitcoin minimal 98.000 atau 97.000 itu likely banget gitu ya, kemungkinannya itu meningkat banget kalau menurut gua gitu ya, apalagi adanya big resistance di area level 105.000 ini gitu ya, 105 sampai 108.000. Jadi untuk kita melakukan koreksi terlebih dahulu di sini ya, minimal ke 98 sampai 97 menurut gue itu sangat amat mungkin gitu ya, bukan nggak mungkin gitu ya. Justru yang nggak sehat teman sebenarnya adalah kalau misalnya tiba-tiba kita naik tanpa adanya koreksi gitu ya. Jadi contohnya kita langsung naik aja gitu ya, langsung ke level berapa 120.000 gitu ya. Karena semakin kita naik teman-teman ya, semakin kita naik tanpa adanya koreksi sehat gitu ya, itu justru semakin bahaya teman-teman gitu ya. Jadi biasanya pasti bakalan terjadi gitu ya koreksi, entah kapan pasti bakalan terjadi gitu ya. Contohnya koreksi seperti ini yang terjadi habis itu di bulan Agustus ya, ini kita juga ngalamin koreksi dari 31 sampai ke 25 ya. Selama fase bull run Bitcoin pasti akan ada yang namanya pullback teman ya. Jadi pullback ini dalam artian ya bukan sekedar yang terjadi seminggu belakangan ini gitu ya, dari level 98 cuman turun sampai level 93 gitu ya, habis itu naik lagi. Apakah ini dinamakan namanya pullback seperti ini saja gitu ya? Ya enggak teman-teman, pullback yang sehat itu minimal teman gitu ya, dari kenaikan dia ya adalah gitu ya mendekati 382 atau Fibonacci 0,5 teman gitu. Sama kayak gini juga gitu ya. Nah ini Bitcoin hit area Fibonacci 0,5 sampai 0,618, itu yang baru namanya pullback gitu teman ya. Jadi bukan yang namanya pullback adalah yang terjadi kemarin dari 97 cuman turun sampai 93, ini namanya udah pullback yang sehat ya. Sangat amat belum gitu menurut gua gitu ya. Jadi pullback yang sehat adalah yang terjadi ketika Bitcoin teman-teman koreksinya agak cukup dalam gitu ya. Jadi gak cuman ini kan namanya sideways teman gitu ya, bukan bisa dibilang koreksi teman ini ya. Ini namanya masih tergolong namanya sideways teman-teman, sideways dan bahkan cenderung naik harganya. Jadi bukan yang namanya oh kalau misalnya kalian pikir ini kan Bitcoin udah koreksi dari 98 ke 93 gitu. Enggak teman-teman ya, ini cuman sideways dan harganya masih cenderung naik, nggak ada koreksi sama sekali gitu. Jadi koreksi yang bener-bener healthy pullback untuk Bitcoin adalah minimal ketika dia hit area Fibonacci 382 ini. Dan ini sebenarnya ada di level 93.000 teman ya. Ya kita nggak usah berharap sampai 93 lah gitu ya. Kita anggap aja di 0,236 ini juga udah oke banget gitu ya. Yaitu di level 97.000 untuk Bitcoin gitu ya. Itu target pertamanya sebetulnya. Dan baru ya target keduanya itu di level 93 teman. Cuman untuk si Bitcoin teman gitu ya, untuk dia bisa pullback kembali gitu ya ke level 97.000 ini, menurut gue ini sangat amat mungkin teman ya. Mungkin probabilitasnya adalah sekitar 70% gitu untuk Bitcoin bisa turun ke 97,5 untuk melakukan koreksi sehat terlebih dahulu gitu. Yang menjadi tanda tanya adalah gitu ya, apakah Bitcoin bakalan sampai ke 93.000 atau bahkan sampai ke level 90.000. Nah ini yang kita nggak tahu teman ya. Cuman kalau sampai ke 90.000 sih kayaknya cukup dalam gitu teman koreksinya gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih minimal tuh 97 dulu gitu ya. 97 yang gua nggak begitu yakin adalah jika pullback menyentuh sampai 93, ini gua nggak begitu yakin teman gitu untuk Bitcoin gitu ya. Tetapi kalau untuk 97 ya dari skala probability menurut gua sangat amat mungkin gitu. Jadi paling kurang lebih itu aja ya. Karena di level 97.000 ini ya kita bisa aja mengalami bouncing teman-teman ya, karena sebelumnya ini kan resisten become support dan ada kemungkinan untuk Bitcoin continuation ke atas lagi gitu.
Jadi 97, 98 itu adalah menurut gue target minimum pada Bitcoin. Nah, paling kurang lebih itu aja teman-teman ya. Sekali lagi, overall outlook ada big resist di tahun lalu bulan Desember ini. Jadi in the short term ya, kalau misalnya ngomongin ada kemungkinan naik lagi atau enggak, mungkin banget gitu ya untuk Bitcoin. Tetapi untuk secara sampai 1 minggu ke depan, menurut gua teman-teman cenderung Bitcoin akan melakukan pullback terlebih dahulu ke 98 sampai 97 sebelum melanjutkan tren kenaikan dia kembali ke atas ya, ke level target long term kita mungkin di sekitaran 140 sampai 150 ribu US dollar. Paling kurang lebih itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.